Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak, Alhamdulillah sehat. Iya, Gimana Pak. Pak sebaliknya? Oke, alhamdulillah ya. Saya juga dalam keadaan sehat walafiat dan kita ketemu kembali pada ya hari ini di perkuliahan struktur dan basis data. Nah, gimana nih kemarin? Apakah semuanya sudah mengikuti UTS atau ada yang belum? Alhamdulillah sudah Pak. Ya. Sudah semua ya? Oke, baik. Baik, kalau gitu kita akan masuk ya ke materi yang selanjutnya. Oke, di ya pertemuan kali ini ada 3 hal yang akan kita bahas tentunya. Nah, yang pertama adalah berkaitan dengan pengantar basis data, kemudian konsep dasar basis data dan model data. Ya, sebelum UTS kita sudah belajar tentang struktur data. Dan sekarang setelah UTS kita akan lebih praktis ya bagaimana caranya nanti ke pembuatan atau implementasi basis datanya. Nah, kita akan mulai dari sini dulu ya. Saya akan share sebuah slide. Basis data adalah himpunan data, bisa juga disebutkan arsip yang saling berhubungan yang diorganisir sedemikian rupa supaya dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Nah, kemudian kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama-sama sedemikian rupa tanpa adanya duplikasi yang tidak perlu yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan. Bisa juga berupa kumpulan file, tabel, arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Nah, ini adalah definisi ya daripada basis data. Nah, banyak juga nanti ya silakan Anda bisa cari sumber yang lain tentang basis data. Banyak para pakar tentunya mendefinisikan basis data ini dari berbagai sudut pandang. Nah, kemudian kita akan mengenal tentang operasi dasar basis data. Nah, yang pertama adalah pembuatan basis data baru. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penghapusan basis data. Nah, kemudian yang ketiga adalah pembuatan tabel baru ke suatu basis data atau ya create table. Nah, kemudian yang keempat penghapusan tabel dari suatu basis data. Dan selanjutnya adalah penambahan pengisian data baru ke sebuah tabel di sebuah basis data. Nah, jadi dalam pembuatan basis data itu nanti kita bisa menggunakan ya create table. Ini adalah perintah untuk membuat basis data baru. Yang kedua bisa untuk menghapus menggunakan drop table, membuat tabel baru create table dan menghapus adalah drop table. Untuk penambahan maka kita
lakukan perintahnya adalah insert. Nah, bisa juga pengambilan data dari sebuah tabel, gitu ya. Ada juga pengubahan dari sebuah tabel itu update ya. Ini beberapa di antara operasi basis data. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk menghapus data dari sebuah tabel kita bisa menggunakan delete. Nah, apa tujuan basis data? Yang pertama tentunya adalah untuk kecepatan dan kemudahan dalam mengakses data tersebut. Nah, setelah adanya basis data, kita bisa memungkinkan untuk melakukan perubahan atau manipulasi data, bisa menampilkan kembali, bisa melakukan pencarian dengan cepat dan mudah. Nah, kemudian yang kedua, tentunya untuk efisiensi ruangan penyimpanan. Artinya, dengan adanya basis data, maka kita bisa mengoptimalisasi penggunaan ruang penyimpanan dengan melakukan penekanan atau menghilangkan data yang sama. Jadi tidak ada data yang sifatnya adalah ganda. Nah, di sini disebutnya sebagai redundansi data ya. Itu. Nah, dan kemudian ketika kita mau melakukan input ya, input data atau penambahan data, maka kita bisa memeriksa dulu data yang sudah ada. Apakah data yang sudah ada ini apakah data yang akan kita inputkan itu sudah ada sebelumnya atau belum? Maka ketika sudah ada, ini bisa ditolak, dan ini tentunya dapat ya mengefisiensikan ruangan penyimpanan data. Dan yang ketiga adalah akurasi. Dengan menerapkan aturan atau batasan tipe data apa yang akan dimasukkan ya atau dijadikan ya untuk ya suatu data, nah maka ini dapat menghindari ya penumpukannya gitu kan ya, dapat menghindari juga ya data yang tidak akurat. Nah, ini memang sangat baik sekali. Nah, mungkin kita pernah misalkan menemukan data yang ya misalkan data yang ada di kita ya, kalau mahasiswa itu ada NIM, nama mahasiswa, kemudian NIM, nomor induk mahasiswa, kemudian mungkin tanggal lahir dan lain sebagainya. Nah, misalkan setiap data itu kan nanti ditentukan tipe datanya begitu kan. Apakah tipe datanya adalah string atau integer atau yang lainnya. Nah, ini setiap data tersebut maka diharapkan ini data tersebut ya ketika dilakukan operasi tentunya akan memperhatikan tipe-tipe data itu. Jadi kalau memang tipe datanya tidak sesuai maka tidak bisa dilakukan untuk operasi basis data. Kemudian yang selanjutnya adalah availability ya. Ini memilah data menjadi data master, data transaksi ataupun data history. Kemudian selanjutnya adalah kelengkapan. Nah, menambahkan record data dan melakukan perubahan karakter dalam basis data baik bentuk penambahan baru ataupun dengan penambahan ya file-file pada tabel yang baru. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah security. Nah, dengan adanya basis data ini maka akan memudahkan dalam pengaturan hak akses ya terhadap data-data beserta objek-objek yang ada di dalamnya. Nah, ini kan misalkan kita tadi ya, misalkan di tabel mahasiswa, nanti kan di sana ada atributnya apa saja begitu kan. Nah, kemudian dia diperbolehkan nanti diaksesnya oleh siapa, apakah oleh user atau mungkin oleh grup gitu kan, dan lain sebagainya begitu. Nah, selanjutnya ada kebersamaan pemakai. Jadi dengan adanya basis data maka kita tidak perlu ya menyimpan data di setiap komputer. Jadi datanya cukup disimpan di salah satu komputer. Komputer tersebut kita jadikan sebagai server, maka nanti user yang lain dapat mengakses basis data atau database yang ada di server tersebut. Nah, jadi itu ya. Itu
tujuan daripada basis data. Nah, selanjutnya kita akan mengenal operasi dasar basis data. Dengan adanya operasi dasar basis data ini dapat menghilangkan redundansi data. Nah, yang pertama bisa menerapkan pengkodean. Nah, jadi dengan adanya kode ini akan lebih memudahkan dalam memanage atau mengelola data, kemudian membuat relasi-relasi antar komponen data yang saling berhubungan. Nah, selanjutnya adalah contoh penerapan dalam basis data. Di antaranya ada data kepegawaian, misalkan data pergudangan, akuntansi, reservasi bank, rumah sakit ya, dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, kalau kita di kampus tentunya adalah data tentang kependidikan. Nah, selanjutnya sistem basis data ini dapat didefinisikan sebagai sistem yang terdiri atas kumpulan file, tabel, yang saling berhubungan dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer dan sekumpulan program di BMS yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi file-file atau tabel-tabel tersebut. Nah, sistem basis data bisa juga didefinisikan sebagai sekumpulan subsistem yang terdiri atas basis data dengan para pemakai yang menggunakan basis data secara bersama-sama. Personel-personel yang merancang dan mengelola basis data, teknik-teknik untuk merancang dan mengelola basis data, serta sistem komputer untuk mendukungnya. Nah, ini di antara definisi tentang sistem basis data. Nah, kemudian kita akan mengenal beberapa komponen sistem basis data. Di antaranya yang pertama adalah perangkat keras. Nah, jadi perangkat keras ini merupakan salah satu komponen basis data. Kenapa perangkat keras ini penting ya? Jadi tanpa adanya perangkat keras, tidak ada basis data. Karena basis data yang kita sekarang sedang sama-sama pelajari ini adalah electronic base. Jadi basis datanya secara elektronik. Nah, sementara elektronik ini kan berjalan di atas ya perangkat lunak kan. Nah, perangkat lunak ini juga diinstalasi pada perangkat keras. Nah, maka ini saling mendukung itu. Kemudian yang kedua adalah sistem operasi. Nah, yang ketiga basis datanya. Kemudian aplikasi pengelola basis data atau DBMS. Kemudian ada user ya, pemakai. Nah, ini diantaranya ya, diantara apa namanya komponen sistem basis data. Kemudian di sini ada satu lagi yang belum ya. Satu lagi itu adalah jaringannya. Ini termasuk juga yang nomor 6 ya. Jaringan adalah komponen daripada sistem basis data. Oke ya, nanti tinggal Anda tambahkan. Nah, selanjutnya adalah ya perangkat keras mungkin tidak asing lagi atau tidak aneh. Dan ini sudah ya merupakan bagian daripada apa ya kehidupan kita sehari-hari. Karena di kehidupan kita ini mungkin setiap orang hari ini ketergantungan dengan yang namanya gadget ya. Ini kan itu merupakan bagian daripada perangkat keras. Mungkin Anda hari ini menggunakan media sosial dan saya yakin tidak ada satu orang pun yang hari ini tidak terkoneksi atau terhubung dengan media sosial ya. Nah, ini media sosial itu kan mengakses data-data. Maka tentunya ada basis data. Supaya kita bisa ya bisa melihat profil kita ini kan ada di handphone ya atau ada di smartphone. Nah, smartphone ini kan ada sistem operasinya. Misal saya menggunakan Android gitu kan itu. Android ini tentunya diinstalasi di mana? Diinstalasi di perangkat keras. Nah, perangkat keras itu adalah komputer ya.
Nah, komputer. Apakah handphone ini termasuk atau smartphone ini termasuk komputer atau bukan? Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Halo, halo. Termasuk Pak. Termasuk ya. Iya. Bahkan kalkulator pun bisa disebutkan komputer. Nah, kemudian yang kedua, sistem operasi. Nah, supaya misalkan kalau sekarang ada yang menggunakan laptop begitu ya, ada yang menggunakan smartphone untuk bisa terhubung dengan perkuliahan kita. Nah, tanpa adanya sistem operasi, komputer kita tidak akan berfungsi dengan baik. Nah, itu kan misalkan di komputer saya hari ini saya menggunakan Windows, misalkan begitu. Itu adalah salah satu sistem operasi. Kemudian ada juga yang menggunakan Linux. Itu juga sistem sistem operasi. Nah, yang ketiga basis data itu sendiri ya. Jadi basis data itu nanti dalam bentuk datanya ketika diinputkan begitu kan ini. Nah, tentunya untuk ya aplikasinya bisa bermacam-macam. Nah, jadi gitu kan ya untuk aplikasi basis data itu memang bisa bermacam-macam begitu. Dan kemudian kita juga ada juga aplikasi untuk mengelola basis data. Mungkin nanti itu yang akan kita sama-sama install di komputer kita. Kita mengenal dengan istilahnya adalah DBMS, Database Management System. Nah, jadi dengan adanya aplikasi ini atau sistem untuk mengelola basis data, maka dapat memudahkan kita bisa mengorganisir, menyimpan, mengubah, mengambil kembali itu. Nah, selain itu juga bisa menerapkan mekanisme pengamanan data. Nah, siapa saja yang dapat menggunakan data itu, yang dapat memakai gitu kan ya. Bahkan keakurasiannya juga bisa berlakukan di sana. Kita bisa menerapkan rule, itu bisa menerapkan aturan-aturan. Nah, ini diantaranya yang termasuk di BMS. Mungkin Anda yang biasa mengelola di Office, Microsoft Office ada Microsoft Access, ada Sybase, ada SQL Server ya. Ya, kemudian The Base, Oracle, kemudian Informix ya, ya Borland, Interface ya, dan lain sebagainya. Itu diantaranya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pemakai. Jadi pemakai itu siapa? Bisa juga programmer ya. Dia yang membuat aplikasi. Nah, kemudian yang kedua bisa juga adalah ya user. Mungkin kita sebagai pengguna, ya. Pengguna biasa begitu kan itu. Nah, itu ada juga user yang apa namanya? User yang mahir ya. Ini tentunya untuk di sebuah eh, ya apa namanya pekerjaan gitu kan itu. Nah, maka ketika melakukan atau mengakses data-data tersebut, maka kita menggunakan SQL. SQL ya. Ya, dan diantaranya kalau untuk mengakses misalkan kita bisa menggunakan data manipulation language gitu kan itu. Itu diantaranya. Nanti kita langsung praktekkan saja ya di mungkin di pertemuan berikutnya. Nah, selanjutnya adalah eh, ya pemakai yang tidak berpengalaman begitu kan. Ini juga termasuk ke dalam user itu. Ada juga memang user itu ya, selain user umum, ada juga user khusus. Pemakai yang menuliskan aplikasi basis data untuk keperluan-keperluan khusus. Nah, misalkan sekarang ya sekarang itu kita bisa saja misalkan berlangganan AI ya gitu kan. Itu ya. Misalkan ataupun kalaupun tidak berlangganan juga kita juga bisa mempraktekannya. Misal untuk keperluan sehari-hari ya, kita menggunakan apa namanya? Menggunakan ini ya, menggunakan eh ChatGPT ya itu kan untuk membuat sebuah skrip ya gitu kan atau untuk tugas-tugas pekerjaan kita. Nah, itu atau untuk membantu perkuliahan. Nah,
Nah, selanjutnya saya lanjutkan ya. Ada DBMS. Nah, yang tadi bahwa DBMS ini bisa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada DDL, Data Definition Language, merupakan ya struktur atau skema basis data yang menggambarkan, mewakili desain basis data secara keseluruhan. Nah, dapat digunakan untuk membuat tabel baru, mengubah tabel, menentukan struktur penyimpanan tabel. Nah, nanti hasilnya ini bisa dikompilasi ya, dengan perintah DDL. Nah, kemudian bisa dikumpulkan, dimasukkan dalam ya tabel khusus. Kemudian yang kedua ada DML, Data Manipulation Language, merupakan bentuk basis data yang berguna untuk melakukan manipulasi, melakukan pengambilan data pada suatu basis data. Manipulasi itu bisa berupa penambahan atau penyisipan ke suatu basis data, bisa penghapusan dan bisa pengubahan. Nah, ini ya, itu manipulasi. Nah, ada dua jenis DML, Data Manipulation Language ya. Yang pertama ada prosedural, mensyaratkan agar pemakai menentukan data apa yang ingin serta bagaimana cara mendapatkannya. Kemudian yang kedua, non-prosedural, membuat pemakai dapat menentukan data apa yang ingin diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana mendapatkannya. Nah, itu ya, itu yang apa namanya dapat saya sampaikan pada ya kesempatan pagi hari ini. Nah, mungkin untuk prakteknya, karena kita akan menggunakan yang tadi ya, DBMS, Data Manipulation Language. Nah, kita bisa menginstal ya di komputer kita itu langsung menggunakan exam. Exam. Ada yang pernah atau di komputernya terinstall exam? Nah, Belum, Pak. kemarin tuh ada yang ke saya tuh siapa ya yang menggunakan Linux. Kalau di Linux ini biasanya LAMPP gitu kan ya. Itu kalau di Linux. Kalau kalau di ini biasanya di Windows itu menggunakannya exam. Nah, caranya tinggal ini ya, kita tinggal download saja dari internet. Download ini ya exam. Nih dari ya kita exam. Coba kita lihat. Ini Windows, Pak. Penenang ya? Ya, ini saya pakai Windows. Nah, ini Oke. kan, ini ada exam ya. Nanti kalau yang pakai Linux silakan menyesuaikan. Nah, Linux itu ya dulu saya pernah menggunakan LAM ya, LAMPP ya, sama kan? Bedanya depannya saja gitu kan ya. Gimana LAM? Download. Nah, nggak mau ya. Tapi kalau di Linux-nya bisa gitu kan. Oke. Nah, nanti tinggal ini saja di-download. Mana yang versi yang sesuai. Nah, ini ya. Ini versi Linux nih. Coba aja ya. Anda dicoba begitu kan. Oke. Kalau sudah nanti di-download ya. Download. Coba kita lihat. Nah, ini. Nah, oke. Nanti kalau sudah di-download, di-install. Ini kebetulan saya sudah saya di ini aja ya, di stop aja. Saya sudah install ya. Nanti tampilannya seperti ini. Exam. Nah, ini kalau sudah terinstall begini. Ini saya terlihat, saya buka, Terlihat, Pak. terlihat ya. Oke. Nah, itu. Nah, ini seperti ini ya. Ini kalau kalau sudah apa namanya sudah terinstall nanti. Installnya tinggal ikuti saja, tinggal nanti next aja ya gitu kan. Nanti kalau sudah, karena yang akan diaktifkan adalah database, paling tidak kita mengaktifkan dua.
Yang pertama ini untuk web servernya. Nah, kemudian yang kedua, nanti database-nya kita menggunakan MySQL. Nah, ini ya, menggunakan MySQL. Nah, ini. Oke. Oke ya, ini ya, ini. Nah, ini kayaknya MySQL-nya tidak bisa nih. Kenapa nih? Oke, nanti kita lihat ya, kenapa tidak bisa digunakan ya. Nah, ini dia ada error ya. Oke, nanti saya cari errornya apa, begitu kan. Nah, ini juga merupakan ya studi kasus ya, kenapa bisa error begitu kan itu. Oke, nah sebaiknya kalau memang mau menutup kita close dulu ya, kita start dulu. Nah, itu. Nah, di sini adalah konfigurasinya gitu kan. Nah, kita coba sekali lagi. Ini bisa ya. Nah, ini dia tidak bisa. Oke. eh Nanti bisa bisa dicari ya, kenapa memang dia tidak bisa begitu kan itu. Nah, demikian ya. Nanti kita akan coba ya. Mudah-mudahan minggu depan bisa ya itu. Oke. Baik ya. Sekarang pastikan bahwa di komputernya sudah apa namanya? Terinstalasi dulu, sudah diinstal, kemudian nanti seperti ini. Silakan yang belum download ya di-download dulu. Atau mungkin kita bisa nanya gitu ya, kenapa memang ada errornya. Saya coba ya. Nah, ini kenapa nih? Biasanya memang ada ini ya. Nah, ini ya, jika ini oke. Oke ya, nanti dicoba dicari untuk solusinya seperti apa. Baik, yang penting sudah download dulu sampai hari ini ya. Hari ini kita pastikan bahwa kita sudah mendownload. Nah, insya Allah minggu depan kita mencoba untuk langsung kita praktek ya. Praktek membuat nih, membuat apa namanya database begitu kan untuk minggu depan. Paling tidak hari ini kita ya mengenal tentang konsepnya dulu ya yang tadi disampaikan. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti materi-materinya bisa dicari di sana di internet ya untuk materi tambahan. Kemudian selanjutnya silakan yang sudah hadir ya untuk absennya membuat list saja gitu kan, membuat list saja di grup. Nanti saya akan apa namanya ya input secara manual ke ruangmu begitu. Mungkin seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ini sudah hadir Pak Ahmad Junaidi ya Pak. Selamat pagi Pak. Bapak mohon maaf, saya mau bilang RPL baru join Pak tadi ngawas. Oh gitu. Mohon maaf Pak. Oke oke, nggak apa-apa Pak. Ini Pak, ini kan Pak siapa namanya lupa lagi saya. Bilang. Pak Bilal Oh ya. bilang. Iya. Oke. Tapi aman ya Pak Bilal? eh ya apa namanya tuh? Saya kemarin melewatkan beberapa pertemuan, jadi ya sekalian di sini saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena ada beberapa faktor dan lain halnya seperti itu. Jadi ya harap harap dimaklum adanya seperti itu Pak. Oke, nggak apa-apa Pak. Yang penting aman dulu Pak. Iya. Iya iya. Oke. Tapi UTS-nya sudah ya Pak? UTS udah,
terus Ah, presentasi juga kemarin gabung sama iya. teman. Nah, yang penting kan udah ya, UTS-nya sudah, kemudian tugas-tugasnya juga sudah, itu kan paling tidak sudah aman nih. Nah, nanti mungkin untuk Pak eh, Ahmad Junaidi nanti bisa ini ya, eh, menyusul mungkin menghubungi ini Pak, menghubungi apa namanya, bagian eh, prodi biasanya begitu kan, atau kalau memang ya soalnya belum bisa diakses, nanti bisa menghubungi saya begitu kan. Kalau saya kadang tidak langsung connect begitu kan itu. Tapi kalau misalkan pas lagi kuliah gini, ya masih bisa mungkin itu membantu ya. Oke, mungkin yang lainnya kemarin ada siapa nih yang belum bisa itu? Bu Aan ya, kalau tidak salah tuh. Ibu Bapak, Iya, Pak. gimana Bu? Udah bisa sekarang Bu? Belum dicoba lagi, Pak. Belum dilihat lagi. Oh, belum lihat lagi. Nah, nanti dicoba aja Bu. Itu kan memang harus berkali-kali ya. Ini berkali-kali supaya memang bisa begitu kan. Oke, kalau enggak minta bantuan teknis, mungkin ada teman atau saudara atau siapa begitu kan yang memang bisa membantu. Nah, ini lebih baik begitu, Bu. Iya, Pak. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kayaknya nggak ada dulu Pak kayaknya Pak. Oke, kalau nggak ada, ya selesai berarti ya Pak. Ikan sepat, ikan gabus ya. Oke, baik. Emang iya, kelas ini emang keren. Nggak Eh, maksudnya ya ada ngawas jam kedua juga Pak. Oke, baik ya. Baik kalau gitu ya kita apa namanya tidak akan berlama-lama pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin silakan yang belum apa namanya, yang belum di ngabsen lakukan tangkapan layar ya. Kita akan lakukan tangkapan layar sebelum kita tutup. Ah, Gimana Pak Wahab sudah selesai Pak? Kenapa Pak? Udah selesai belum? Sudah Pak. Oke, baik ya. Baik, kalau gitu kita akan lakukan tangkapan layar terlebih dahulu. Saya hitung sampai 3 ya. Hitungan ketiga silakan ditahan, kameranya ditahan. Baik, ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, kemudian boleh ganti gaya. Ganti gaya gimana Pak? Ya gaya gimana? Terserah lah. Mau gayanya gaya bebas atau gaya katak. Oke, siap. 1, 2, 3. Ah, oke baik. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah berkesempatan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kuliah kita bermanfaat. Yang paling penting, yang perlu kita pelajari poinnya apa? Yang pertama adalah silakan dibuka kembali, dibaca kembali tentang konsep basis data. Kemudian yang kedua, dipastikan di komputernya masing-masing bahwa eh, aplikasi ya, kalian yang pakai Windows misalkan aplikasi examnya ini sudah terinstall. Nah mungkin seperti itu ya, karena kita prakteknya nanti akan menggunakan exam seterusnya. Itu saja ya, tidak mungkin ya tidak banyak yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Yang pasti adalah apa namanya aplikasinya untuk pengelolaan database-nya bisa berjalan di komputernya masing-masing. Baik, kita akan tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua sehingga kita Oke. dimudahkan, dilancarkan dalam kegiatan perkuliahan kita dan juga kita berdoa mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan
diberikan umur panjang sehingga kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Mari kita berdoa dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berdoa selesai. Dari Ciamis pergi ke Pangandaran. Jauh. Tidak lupa mampir ke Parigi. Cakep. Ya, perkuliahan hari ini dicukupkan sekian. Sampai jumpa di Sabtu pagi ya, Sabtu depan lagi. Oke, itu saja. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boy.